Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 16 Maret 2024. Pekan keempat Prapaskah, Ofisi pekan keempat, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mada.
waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami. Ya kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan membebaskan mereka dari lawan. Mazmur 77. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Berkali-kali bangsa Israel memberontak melawan Allah di padang pasir dan menyakitkan hatinya di padang belantara. Berkali-kali mereka mencobai Tuhan dan menantang Allah Israel yang Maha Kudus. Mereka tidak ingat akan kekuasaannya, akan hari Allah membebaskan mereka dari lawan, yaitu ketika Ia mengerjakan karya agung di tanah Mesir dan mujizat di padang Soan, ketika Ia mengubah sungai dan bengawan mereka menjadi darah, sehingga airnya tak dapat diminum. Waktu itu Ia mendatangkan lalat pikat yang menghisap darah mereka, dan kata yang menghabiskan tenaga mereka. Ia menyerahkan hasil panen mereka kepada belalang, dan hasil jerih payah mereka kepada hama. Ia merusak pohon anggur mereka dengan hujan es, dan pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan ternak mereka diserang penyakit sampar, dan kawanan mereka ditimpa demam. Ia menyemburkan melawan mereka murka-Nya yang menyala-nyala,
keberangan dan amarahnya yang berkobar-kobar. Ia mengutus malaikat yang mendatangkan bencana untuk menyiapkan jalan baginya. Ia tidak meluputkan mereka dari maut, tetapi menyerahkan nyawa mereka kepada wabah. Ia membunuh semua anak sulung Mesir. Ke semua bangsa di perkemahan Kam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan membebaskan mereka dari lawan. Tuhan menghantarkan mereka ke gunungnya yang suci. Lalu Allah menyuruh umatnya berangkat seperti domba, membimbing mereka seperti kawanan melintasi padang gurun. Ia menuntun mereka dengan aman, mereka tidak takut. Sedangkan musuh mereka ditelan laut. Ia menghantarkan mereka ke gunungnya yang suci, ke gunung yang direbut dengan kekuasaannya. Ia mengusir bangsa-bangsa lain di hadapan mereka, membuang undi untuk membagi-bagikan tanah pusaka mereka, dan menempatkan suku-suku Israel di perkemahan mereka. Namun mereka menantang dan mencobai Tuhan. Mereka tidak mengindahkan perintah Allah yang Maha Tinggi. Mereka mudah dan berkhianat, tak ubahnya dengan leluhur mereka. Rewel dan menjengkelkan seperti busur kendur. Mereka memanaskan hati Allah dengan ibadat tahayul, dan membangkitkan cemburunya dengan berhala mereka. Mendengar itu Allah menjadi marah. Ia menolak Israel tanpa ampun. Ia meninggalkan kediamannya di kota Silo. Ia meninggalkan kemahnya di antara manusia.
Ia menyerahkan bentengnya kepada musuh, dan tabunya yang mulia kepada tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan melampiaskan amarahnya terhadap milik pusakanya. Para pemuda mereka dimangsa api, dan para pemudi mereka tidak dipestakan sebagai mempelai. Imam-imam mereka tewas oleh pedang, tanpa tirai tapi oleh janda-janda mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menghantarkan mereka ke gunung-Nya yang suci. Tuhan memilih suku Yehuda. Ia memilih Daud hamba-Nya untuk menggembalakan Israel milik pusaka-Nya. Maka bangkitlah Tuhan seperti orang bangun dari tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuknya. Ia menyepak pantat para lawannya, mempermalukan mereka untuk selama-lamanya. Ia menolak suku Yusuf dan tidak memilih suku Efraim, tetapi ia memilih suku Yehuda dan gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun rumah-Nya indah laksana surga, dan kuat bagaikan bumi yang didirikannya dari sedia kala. Ia memilih Daud hamba-Nya, mengambilnya dari tengah kawanan domba. Ia memanggilnya dari antara kambing domba, untuk mengembalakan Yakub umat-Nya, dan Israel milik pusaka-Nya. Dan Daud menggembalakan mereka dengan hati yang tulus, dan membimbing mereka dengan bijaksana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memilih suku Yehuda. Ia memilih Daud hamba-Nya untuk menggembalakan Israel, milik pusaka-Nya. Bacaan dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 33. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu ragus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ketika Musa mendengar bangsa itu, yakni orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, 'Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya.' Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, 'Berilah kami daging untuk dimakan.' Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, 'Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya,
sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, "Untuk apakah kita keluar dari Mesir?" Tetapi kata Musa, "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka." Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum tikunya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-140.
Jika kita tidak dibimbing oleh Roh Allah, kita bekerja hanya demi kesia-siaan belaka, tanpa makna, terasa hambar, apapun yang kita kerjakan. 141. Orang yang rendah hati, jika pendapatnya ditanya, memberinya dengan segala kesederhanaan, untuk kemudian membiarkan orang lain memberikan pendapatnya. Apakah dalam hal ini mereka salah atau benar? Dia tidak berkata apa-apa. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, bimbinglah kiranya hati kami, sebab kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat hidup dengan baik. Demikianlah permohonan kami demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.